Di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai biografi Dewi Sartika, sang tokoh inspiratif dalam sejarah Indonesia di bidang pendidikan. Ini sekaligus sebagai tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Raden Dewi Sartika atau biasa dikenal dengan julukan Juragan Ageng adalah seorang advokat ulung sekaligus perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Namanya telah menggema di seluruh penjuru negeri dan menjadikannya salah satu tokoh perempuan yang paling cemerlang dalam sejarah Indonesia. Pemerintah menyematkan gelar pahlawan nasional pada tahun 1966 sebagai apresiasi atas pengabdian dan perjuangannya terhadap bangsa. Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat pada 4 Desember 1884. Dia lahir di lingkungan keluarga Sunda yang ternama. Ayahnya bernama Rangga Somanegara, putra dari Raden Demang Suripadja, seorang kepala jaksa di Bandung. Rangga Somanegara kemudian dilantik menjadi patih di Bandung pada tahun 1891. Ibunya bernama Raden Ayu Raja Permas, anak dari Bupati Bandung tahun 1846 hingga 1874 yang bernama Raden Ayu Adipati Wiranata Kusuma IV. Dewi Sartika adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Keempat kakaknya bernama Raden Somamur, Raden Sri Pamerat, Raden Entis, dan Raden Yunus. Dia memiliki keuntungan mengakses pendidikan karena lahir dari keluarga priai. Saat masih anak-anak, dia menimba ilmu di sekolah kelas 1 bagi masyarakat non-Eropa. Sekolah tersebut juga berisikan dengan murid-murid yang cerdas. Dewi Sartika sudah tidak hidup bersama kedua orang tuanya sejak kedua orang tuanya diasingkan di Ternate oleh pemerintah Hindia Belanda. Ayahnya adalah seorang pejuang kemerdekaan yang akhirnya dihukum dan dibuang ke Pulau Ternate oleh pemerintah Hindia Belanda hingga meninggal di sana. Meskipun pada saat itu bertentangan dengan adat istiadat, orang tua Dewi Sartika tetap gigih dalam keputusan mereka untuk menyekolahkannya di sekolah Belanda. Dewi Sartika diasuh oleh pamannya yang bernama Arya. Dia adalah kakak kandung dari ibunya sekaligus patih di daerah Cicalengka. Dari pamannya, ia mendapatkan pendidikan tentang adat Kesundaan. Sementara pengetahuan budaya barat diperolehnya melalui pendidikan dari seorang nyonya asisten residen berkebangsaan Belanda. Perjuangan membangun pendidikan bagi perempuan. Minat Dewi Sartika terhadap dunia pendidikan sudah terlihat sejak kecil. Dia sering bermain sekolah-sekolahan dengan teman-teman sebayanya. Saat melangkah ke dunia pendidikan, tantangan yang dihadapinya seolah tak terhingga. Akan tetapi, tekad dan keyakinan yang kuat terkait pentingnya pendidikan bagi perempuan menjadi modal penting bagi perjuangannya. Pelopor pendirian sekolah pertama untuk perempuan. Pada tahun 1904, Dewi Sartika merintis sejarah pendidikan perempuan di Indonesia dengan mendirikan sekolah pertama yang dikenal sebagai Sekolah Istri atau Sekolah Dewi Sartika. Keputusan ini merupakan tonggak bersejarah, karena saat itu pendidikan bagi perempuan hampir tidak ada. Sekolah ini bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga wadah membentuk karakter, menginspirasi perempuan untuk mengambil peran dalam masyarakat, dan mengubah stereotip yang mengikat mereka. Menentang norma sosial yang menghambat pendidikan perempuan. Pada masa itu, norma sosial mengenai peran perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga yang terbatas dalam pekerjaan, rumah, dan keluarga. Dewi Sartika tidak hanya membuka pintu pendidikan bagi perempuan, tetapi juga menentang pandangan umum ini. Dia menunjukkan bahwa perempuan juga dapat memiliki peran yang signifikan dalam dunia pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan. Keberaniannya untuk menghadapi norma sosial yang kuat adalah inspirasi bagi banyak perempuan yang kemudian mengikutinya. Mendorong perempuan untuk menggapai mimpi. Dewi Sartika tidak hanya menjadi seorang pendidik, tetapi juga pemimpin yang memberikan teladan bagi para perempuan muda. Dia mengilhami mereka untuk mengejar pendidikan dan berkontribusi pada masyarakat. Gerakan ini menjadi penting karena saat itu banyak perempuan yang merasa tidak memiliki akses atau hak untuk mengejar karir dan mimpi mereka. Dewi Sartika menunjukkan bahwa dengan pendidikan, semangat, dan tekad semua hal itu bisa diwujudkan. Akhir hidup Raden Dewi Sartika. Setelah merintis pergerakan bagi pendidikan perempuan, Dewi Sartika tidak pernah berhenti berjuang. Dia terus berkarya dan menginspirasi banyak perempuan di sekitarnya. Pada tanggal 11 September 1947, Dewi Sartika berpulang. Dunia kehilangan seorang pejuang pendidikan bagi kaum perempuan. Dewi Sartika kemudian dimakamkan di daerah Cineam dan dipindahkan ke Jalan Karanganyar, Bandung setelah agresi militer Belanda mereda. Walaupun telah tiada, semangatnya yang membara dan dedikasinya dalam memperjuangkan hak pendidikan perempuan tetap hidup dalam ingatan kita. Bagi mereka yang mengenalnya, Dewi Sartika adalah sumber inspirasi yang tak ada tandingannya. Dia adalah contoh nyata ketekunan dan tekad bisa mengatasi segala rintangan. Kisah hidupnya adalah bukti perempuan juga bisa menjadi agen perubahan yang besar dan memiliki peran yang penting dalam pembentukan masa depan bangsa.
Penghargaan bagi pahlawan pendidikan kaum perempuan. Dewi Sartika dianugerahi penghargaan perak dan emas dari pemerintah Hindia Belanda masing-masing pada tahun 1922 dan 1939. Penghargaan itu diberikan atas prestasinya dalam memajukan pendidikan perempuan. Selain itu, Dewi Sartika menerima gelar Orde van Oranje Nassau sebagai pengakuan atas kontribusinya yang luar biasa dalam memajukan pendidikan pada peringatan 35 tahun Sekolah Keutamaan Istri. Pemerintah juga mengakui kontribusinya dengan menganugerahkan gelar pahlawan pada 1 Desember 1966. Saat ini banyak jalan-jalan di Indonesia yang menggunakan namanya sebagai bentuk penghargaan atas jasanya, termasuk di lokasi sekolah yang dia dirikan. Oh iya teman-teman semua, perlu kalian ingat bahwa pada tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah istri atau sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda, tepat di Jalan Keutamaan Istri nomor 12, Kelurahan Balok Gede, Kecamatan Regol, Paseban Kulon Pendopo, Kabupaten Bandung. Sekian biografi Raden Dewi Sartika, sang tokoh inspiratif dalam sejarah pendidikan Indonesia. Kata-kata dapat menginspirasi, tetapi tindakan menciptakan perubahan. Dan semoga bisa memotivasi teman-teman semua. Makan salak buahnya tunggal, salak dibeli di pasar beras pagi. Jika terdapat salah dan janggal, mohon maafkan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.